新北市立13型博物馆 Museum 西三行 Kota Taipei Baru。新北市立13型博物馆，简称13型博物馆 Museum 西三行 Kota Taipei Baru。atau disingkat Museum Sisanhang, 位于台湾新北市巴黎左岸 terletak di Bali Zuan, Kota Taipei Baru, 台湾。于1998年兴建，2003年4月24日正式开馆，dibangun pada tahun 1998 dan resmi dibuka pada tanggal 24 April 2003。为台湾第一座市立考古博物馆1年的了 Museum Arkeologi Kota Pertama di Taiwan， 设立目的为保存及推广13型遗址的史前文地底遗看 ，untuk melestarikan dan promosikan budaya Sisanhang。旧名13型遗址文物陈列馆 sebelumnya dikenal sebagai Aula Pameran Relik Budaya Reruntuhan Sisanhang。1998年改名台北县立13型博物馆 namanya diubah menjadi Museum Sisanhang Kabupaten Taipei pada tahun 1998。2010年再变更为县名dan diubah menjadi nama saat ini pada tahun 2010。建筑物及广场共约4公顷 bangunan dan plaza， mencakup total area sekitar 4 hektar， 包括本馆建筑群为展示情境 termasuk kompleks bangunan utama sebagai konteks tampilan。设有遗址出土各项重要文物常设展 pameran permanent berbagai relik budaya penting yang digali dari reruntuhan。特展厅、考古学习体验是 aula pameran khusus dan ruang pengalaman belajar arkeologi。馆中介绍有关13型文化 museum， memperkenalkan relik dan latar belakang budaya Sisanhang， 植物园文化、圆山文化等过去的遗迹与背景 budaya kebun raya、budaya 圆山。但lain-lain， 标志为13型文化出土文物之一的人面陶罐。Logonya adalah sebuah guci tembikar berwajah manusia, salah satu peninggalan budaya 13 budaya Hong yang digali。成立日期2003年4月24日，汤高 berdirinya 24 April tahun 2003。地址中华民国台湾24947新北市八里区博物馆路200号，每周一至周日上午9点30分至下午5点 ，New Santos Museum Road。Baldi District, New Taipei City, 24,947, Taiwan, China, Senin hingga Minggu, jam 9:30 hingga pukul 17。1957年，13行遗址被勘察后定名并登录为3级国定古迹。Pada tahun 1957, situs Sisanhang disurvei dan diberi nama serta didaftarkan sebagai situs bersejarah nasional tingkat ketiga。1989年，因巴黎污水处理厂将新建于13型遗址上。Pada tahun 1989, pabrik pengolahan limbah Bali akan dibangun di situs Sisanhang， 引起各方抢救。13型遗址要memicu kampanye untuk menyelamatkan situs Sisanhang。抢救计划由1991年7月第5次发掘开始认查呢。Penyelamatan dimulai dengan penggalian kelima pada bulan Juli tahun 1991。1995年，行政院会议决议由污水厂拨地成立13型遗址文物陈列馆帕岛陶屋。1995, Yuan Eksekutif memutuskan untuk mengalokasikan tanah dari pabrik pengolahan limbah untuk membangun Balai Pameran Relik Budaya situs Sisanhang。1998年更名为台北县立13型博物馆后正式动工兴建。Pada tahun 1998, namanya diubah menjadi Museum Sisanhang Kabupaten Taipei dan konstruksi secara resmi dimulai 2003年4月24日正式开馆。2010年改名新北市立13型博物馆 secara resmi dibuka pada tanggal 24 April 2003 dan berganti nama menjadi Museum Sisanhang Kota Taipei Baru pada tahun 2010。目前，博物馆主要常设有13行文化的展览，并定期推出巴黎原住民文化等非常设展。Saat ini, museum ini terutama menampilkan pameran permanen tentang budaya 13 Hong dan secara teratur meluncurkan pameran tidak tetap seperti budaya aborigin Bali。博物馆分别由3栋建筑组成相址、蔚山与海，以及设计成倾斜不正的八角塔，相址毁坏的遗迹与无法还原的历史真相。Museum ini terdiri dari 3 bangunan yang melambangkan gunung dan laut, dan sebuah menara segi 8 miring yang melambangkan reruntuhan dan kebenaran sejarah yang tidak dapat dipulihkan， 并由大片尖锐角度的清水幕墙面呈现，暗示考古现场无法重现的状况。Museum ini disajikan oleh area besar dinding beton bersudut tajam
yang menunjukkan bahwa situs arkeologi tersebut tidak dapat direproduksi. 侧面的两道高墙指向观音山上的大粪坑遗址，暗示两者的时间连结。Dua dinding tinggi di samping menunjuk ke situs Dabenkeng di Gunung Guanyin, yang menunjukkan hubungan waktu antara keduanya. 它最初被称为13行考古发掘，后来13行考古博物馆在此落成。Situs ini diberi nama Penggalian Shisanhang, dan kemudian Museum Arkeologi Shisanhang dibangun di situs tersebut. 淡水河畔曾是考古发掘现场，考古学家在此寻找陶器、铁器和其他历史遗迹。Tepi Sungai Tamsui dulunya merupakan situs arkeologi bagi para penggali yang mencari tembikar, perkakas dari besi, dan bukti-bukti masa lalu lainnya. 走进博物馆，你会逐渐体会到置身于考古现场的感受。Ada sedikit kemiringan saat Anda mendekati museum untuk merasakan sensasi seperti sedang menggali. 馆内设有研究室、八角形剧场、一些关于遗迹保护的展览区以及探索遗迹的宝库。Ada ruang belajar, teater segi 8, sesuatu tentang pelestarian sisa-sisa, dan perbendaraan yang mengeksplorasi sisa-sisa tersebut. 馆内收藏超过300具人类骨骸及各种文物如铁器，具有人面装饰的陶器，台湾独特文物之一， menyimpan lebih dari 300 rangka manusia, dan berbagai artefak seperti peralatan besi, keramik bermuka manusia, 以及玻璃珠反映出与中国及东南亚广泛的贸易联系， serta manik-manik kaca yang mencerminkan hubungan dagang luas hingga Tiongkok dan Asia Tenggara. 建筑占地约4公顷，室内展览空间超过6000平方米，提供常设展览、专题区及儿童互动考古工作室。Bangunan berdiri di atas lahan seluas 4 hektar dengan area pamer dalam ruangan lebih dari 6.000 meter persegi, menyajikan pameran permanen, ruang khusus, serta studio interaktif arkeologi anak-anak.票价约新台币80元，可使用悠游卡。新北市居民、学生、65岁以上长者、12岁以下儿童、55岁以上原住民及身心障碍者等免费入场。Tiket sekitar $80, bisa menggunakan Easy Card gratis untuk warga New Taipei, pelajar, lansia di atas 65 tahun, anak di bawah 12 tahun, penduduk asli di atas 55 tahun, penyandang disabilitas, dan lain-lain. 最具代表性文物之一为人面陶罐 Anthropomorphic Jar， 为台湾首件有人面造型的陶罐。Salah satu artefak paling menonjol adalah Anthropomorphic Jar guci manusia, satu-satunya guci bermuka manusia sejak awal ditemukan. Dan lihat, saya menemukan ini. Lalu saya memainkannya. Barang ini tidak berat, sangat ringan. Sedang fokus untuk memasangnya. Hahaha, sedikit sulit ya. Akhirnya ketemu dan terpasang. Harus pelan-pelan dan sabar. Tinggal satu lagi. Wow. Dan akhirnya jadi. Unik sekali ya arsitekturnya. Dan ini pot bergambar wajah manusia.
Setelah memasangnya, mari kita kembalikan ke tempat awalnya.特展如古代生活与现代运动射箭、划船、举重展至2025年9月14日. Pameran sementara menarik, seperti Exhibition of Ancient Life and Modern Sport, Archery, Rowing, berat angkat hingga 14 September tahun 2025. Ini patung mini manusia. Menurut teman-teman, mereka sedang apa ya? 你觉得他们在做什么？ Ini adalah artefak arkeologi yang ditemukan di situs Chongde, Taiwan, yang diperkirakan berusia sekitar 1500 hingga 900 tahun yang lalu. Artefak ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut pada zaman besi memiliki teknologi peleburan besi dan berinteraksi dengan budaya lain di Taiwan Utara dan Timur. Benda ini adalah sisa-sisa tungku peleburan besi. Tungku ini digunakan untuk memproses biji besi menjadi besi yang dapat digunakan untuk membuat alat dan senjata. Artefak ini menunjukkan bahwa pada zaman besi, masyarakat di Chongde telah mengembangkan teknologi peleburan besi yang canggih.儿童教育空间设有迷你考古挖掘、海底虚拟实境与模拟14米深的海底隧道。Ruang edukasi anak-anak menggali arkeologi mini, VR bawah laut, dan 3D underwater tunnel yang meniru ekskavasi laut dalam.由孙德宏设计，建筑外形如船体，采用清水混凝土、砂岩、钛合金等材质，斜角17度的八角形塔像指无法完全复原的历史片段。Dirancang oleh Sun Tehung, struktur bangunan menyerupai kapal, dilengkapi beton bersih, sandstone, titanium alloy, serta menara oktagonal miring 17 derajat untuk melambangkan fragmen sejarah yang tak bisa sepenuhnya dipulihkan.13横博物馆不仅展现丰富独特的地方史料，也以令人惊艳的建筑设计及亲切的游客体验著称。结合考古文物、互动体验与便捷设施，成为新北市极具吸引力的文化教育景点，非常适合亲子家庭、学生及文化爱好者。Ini patung manusia yang terlihat sangat nyata. Wow! Museum Sisanhang bukan hanya menyuguhkan sejarah lokal yang kaya dan unik, tapi juga didesain secara arsitektural, memukau dan ramah pengunjung segala usia. Kombinasi antara artefak arkeologi, pengalaman interaktif, serta kemudahan akses dan fasilitas membuatnya destinasi menarik di New Taipei. Sangat cocok untuk edukasi keluarga, pelajar, dan wisata budaya.若你计划前往台北，不妨安排一次13行博物馆之旅，搭配渡轮及周边文化园区，绝对精彩难忘。
Kalau kamu berencana ke Taipei, bisa sisipkan kunjungan ke sana. Apalagi kalau jalan-jalannya dipadu dengan feri dan taman di sekitar. Dijamin seru. Ini disebut orang aborigin. Dan ini adalah gambaran tulang-tulang manusia. Ini adalah peta topografi. Topografi adalah studi tentang bentuk dan fitur permukaan bumi, termasuk tinggi rendahnya permukaan tanah, bentuk wilayah, kemiringan, dan lereng. Secara lebih luas, topografi juga bisa mencakup vegetasi, pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan aspek budaya. Contoh topografi yang paling umum adalah gunung dan bukit, yang menggambarkan bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua bukit atau gunung, seringkali dilalui oleh sungai atau saluran air. Terima kasih sudah menonton. Xie Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita. 希望这个影片有用，并能增加我们的知识。Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye oh.